informasi keuangan terpercaya. Di sini kami akan melakukan presentasi terkait fraud, yang mana tugas ini untuk memenuhi mata kuliah audit internal yang diampu oleh Ibu Nurlinda SDAKMSI. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Wilfried Febriantar. Saya Susanka Purba. Saya Yeska Erianti Sriwolimo. Saya Rani Sofia Manalu. Selamat menyaksikan ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu risiko. Menurut Profesor Dr. Insinyur Suhermono MS, risiko adalah suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin terjadi. Dan yang kedua itu menurut Institute of International Auditors. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang dapat berdampak negatif pada pencapaian tujuan organisasi. Dalam audit internal, risiko diidentifikasi, dinilai, dan dimitigasi melalui prosedur pengendalian dan pengawasan. Nah, sekarang kita ke jenis-jenis kecurangan. Jenis-jenis kecurangan itu ada 3. Yang pertama kita ke korupsi dulu nih. Di korupsi ini seperti penyuapan dan penyogokan, di mana seseorang berusaha mempengaruhi keputusan orang lain dengan imbalan tertentu. Dan yang kedua itu ada jenis kecurangan laporan keuangan. Jenis kecurangan laporan ini seperti manipulasi dalam penyajian laporan keuangan, termasuk mengubah catatan akuntansi atau dokumen yang mendukung laporan tersebut. Dan yang ketiga itu jenis penyalahgunaan aset. Ini terjadi ketika seseorang mencuri atau menggunakan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi, seperti uang tunai, persediaan, atau barang tetap. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi kita akan masuk ke case analysis, yang mana kali ini kami akan mengangkat salah satu perusahaan yang besar, merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa keuangan. Nah, perusahaan ini tuh sempat hype, apalagi sejak kejatuhannya. Nah, perusahaan ini merupakan Lehman Brothers Holding Incorporated. Merupakan salah satu bank investasi terbesar di Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1850 oleh 3 bersaudara, yaitu Henry, Emmanuel, dan Mayer Lehman. Apa sih Repo 105 ini? Sampai-sampai itu dikatakan teknik akuntansi yang kontroversial. Jadi, Repo 105 ini adalah teknik akuntansi yang sementara waktu itu memindahkan aset dari neraca atau balance sheet perusahaan guna memperbaiki tampilan laporan keuangan mereka. Nah, teknik ini melibatkan transaksi repurchase agreement atau yang disebut dengan repo, di mana Lehman menjual aset seperti obligasi pada pihak lain dengan janji untuk membelinya kembali setelah periode tertentu. Nah, yang membuat Repo 105 ini menjadi kontroversial yaitu bagaimana teknik ini diperlakukan dalam laporan keuangan Lehman Brothers Incorporated. Biasanya dalam transaksi repo, aset yang dijual tetap tercatat di neraca penjual karena sifatnya hanya sementara pinjaman dengan jaminan. Tetapi dengan Repo 105, Lehman mengklaim bahwa mereka melakukan penjualan yang nyata. Nah, aset-aset tersebut sehingga dapat menghapusnya dari neraca mereka untuk sementara waktu. Nah, hal ini bisa membuat laporan keuangan mereka itu terlihat sehat. Namun kenyataannya, aset tersebut akan dibeli kembali dan utang akan tetap ada. Nah, selanjutnya, angka 105 dalam repo itu berasal dari fakta bahwa transaksi ini dilakukan ketika aset yang dijual bernilai setidaknya 105% dari uang yang dipinjam. Teknik serupa yang disebut Repo 108 digunakan untuk sekuritas berbasis ekuitas, di mana persentase jaminan adalah 108%. Nah, kecurangan yang kedua itu yaitu mereka sengaja menyimpan informasi kritis seperti keterpaparan risiko yang sangat besar akibat utang yang menumpuk. Laporan keuangan disajikan untuk menyembunyikan kondisi keuangan yang sebenarnya sangat sudah rawan. Dan fraud yang ketiga yaitu dukungan dari kantor akuntan publik ternama yaitu Ernst & Young yang tetap memberikan opini wajar meski mengetahui adanya praktik rekayasa angka di balik layar untuk menyamarkan kenyataan. Padahal seharusnya dilaporkan agar tidak menipu investor dan pasar. Penilaian risiko. Yang pertama, kerahasiaan. Risiko kebocoran informasi rahasia
tindakan manipulasi laporan keuangan seperti penggunaan teknik PO 105 menunjukkan bahwa informasi akurat mengenai kondisi keuangan perusahaan disembunyikan dari pemangku kepentingan. Pengawasan internal yang kurang memadai, ketidakpengawasan yang memadai untuk mencegah kebocoran informasi membuat manajemen merasa bebas melakukan rekayasa laporan tanpa takut akan konsekuensinya. Yang kedua, integritas. Ketidakjujuran dalam laporan keuangan. Eksklusif Lehman Brothers and auditor Ernst & Young terlibat dalam praktik yang tidak etis untuk menutupi utang, mengindikasikan lemahnya integritas dalam pelaporan keuangan, pelanggaran etika, ketidakmanipulasi ini menurunkan standar etika yang seharusnya menjadi landasan. Yang ketiga, ketersediaan jaminan. Hutang berlebih. Lehman Brothers memiliki utang yang sangat tinggi, mencapai 8,3 triliun rupiah dengan ketergantungan pada instrumen berisiko besar. Ketidakmampuan untuk menyediakan jaminan yang memadai menambah kerentanan perusahaan. Tuntutan jaminan tambahan dari bank lain. Ketika bank seperti Bank Mandiri meminta jaminan tambahan, Lehman tidak mampu memenuhinya, mengindikasikan masalah serius dalam likuiditas dan peningkatan risiko kegagalan. Oke, selanjutnya terkait triangle fraud. Dalam kasus Lehman Brothers, triangle fraud-nya yang pertama pressure, yaitu target high performance management, yaitu manajemen Lehman Brothers diperintahkan untuk mencapai tingkat kinerja keuangan yang positif demi mempertahankan harga saham dan memperlakukan investor. Yang kedua, krisis permukiman subprime, yaitu saat pasar perumahan mulai merosot, kerugian perusahaan semakin meningkatkan tekanan pada manajemen untuk merakit laporan keuangan terlihat lebih baik di mata investor dan kreditur. Yang selanjutnya terkait opportunity pada kasus Lehman Brothers, yaitu sistem pengendalian internal yang lemah, yaitu kurangnya pengawasan dan kontrol internal, sehingga memberikan kesempatan bagi manajemen untuk melakukan praktik manipulatif tanpa takut terbongkar. Selanjutnya, praktis akuntansi ambigu, yaitu penggunaan teknik seperti repo 105 telah memungkinkan manajemen untuk menyembunyikan utang dan menciptakan laporan keuangan semu yang jauh dari kenyataan. Selanjutnya terkait triangle rationalization justification for action, yaitu pada kasus Lehman Brothers, eksekutif mungkin telah merasa harus melakukan tindakan ini sebagai langkah terakhir untuk menghindari kebangkrutan, walaupun itu bukan sesuatu yang baik. Teman-teman, sekian presentasi kami yang bisa kami sampaikan. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Sekian dari kami pamit undur diri. Terima kasih. Bye-bye.